Sosok jin ini bernama Muhbar bin Abhar yang tinggal di Bukit Tursina. Jin Muhbar ini merupakan cucu bangsa jin yang masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Riwayat lain menyebut jin ini masuk Islam di masa Nabi Nuh alaihissalam. Dalam sebuah riwayat khobar dijelaskan bahwa di awal-awal Islam, malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu untuk memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadamu dan memerintahkanmu untuk mengajak manusia pada agama Islam. Tentu saja perintah itu merupakan perintah yang amat berat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diharuskan berhadapan secara langsung untuk terang-terangan berdakwah mengajak kaum kafir Quraisy agar mau memeluk agama Islam. Namun, seberat apapun itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melaksanakannya. Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendaki ke atas gunung Abu Qubais. Dengan suara lantang, beliau berteriak, "Katakanlah tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Teriakan itu seolah menjadi awal ajakan kepada kaum kafir Quraisy untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Sedangkan di kalangan mereka mulai tersebar berita bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah membawa sebuah ajaran dan agama baru. Tentu saja hal itu membuat mereka menjadi risau. Pada suatu hari, berkumpullah para pembesar kaum Quraisy di Darun Nadwah, yang merupakan balai pertemuan para pemuka kafir Quraisy untuk membahas hal-hal penting. Tempat itu didirikan oleh Qusay bin Kilab, yang merupakan kakek buyut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hisham, bin Abdul Manaf, bin Qusay bin Kilab. Nama-nama terkenal seperti Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Haris, Syahwan ibnu Umayyah, Aswad bin Abi Yaguts, Kinanah bin Rabi dan lain sebagainya berkumpul. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, "Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal. Tetapi ia tidak mencela Tuhan kita. Muhammad sebenarnya menghendaki harta," ucap lainnya. Namun perbincangan kemudian berubah ketika seseorang di antara mereka berkata, "Muhammad sebenarnya penyihir dan pembohong." Kemudian di antara mereka bertanya kepada Walid ibnu Haris, "Apa pendapatmu wahai Walid?" "Aku tidak bisa menjawab," katanya singkat. Mendengar jawaban itu, mereka menuduh Walid sudah terkena ajakan Muhammad. Walid pun berang dan berkata dengan nada marah, "Beri aku 3 hari untuk menjawabnya." Maka bubarlah perkumpulan itu. Kemudian Walid pulang ke rumahnya. Disebutkan bahwa Walid mempunyai 2 berhala yang terbuat dari manikam dan emas. Berhala itu diletakkan di atas kursi dan diberi pakaian aksesoris yang mahal. Walid kemudian sembahyang. Ia tidak makan dan minum. Pada malam ketiga ia berkata kepada 2 berhalanya, "Demi penyembahanmu 3 hari berturut-turut katakan kepadaku tentang Muhammad." Setelah itu tiba-tiba ada yang berkata dari dalam berhala itu, "Muhammad itu bukan nabi, jangan percaya dia." Mendengar hal itu Walid girang. Ia tidak tahu kalau ada jin yang telah masuk ke dalam salah satu berhala. Walid kemudian menceritakan peristiwa ini kepada semua teman kafirnya. "Sudah saatnya kita katakan ini kepada Muhammad," katanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar peristiwa tersebut ikut bersedih. Lalu malaikat Jibril datang dan berkata, "Celakalah yang membuat kata-kata itu wahai Muhammad." Kemudian kaum kafir meletakkan patung Hubal di suatu tempat. Mereka kemudian menyembahnya. Malam harinya mereka mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang. Rasul pun datang ditemani Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasul duduk di tengah mereka. Maka masuklah jin yang bernama Musir ke dalam tubuh Hubal. Ia kemudian mencaci maki Rasulullah. Mendengar itu, Abdullah bin Mas'ud menjadi bingung dan bertanya, "Ngomong apa itu wahai Rasulullah?" "Wahai Abdullah, jangan takut, ini setan," jawab Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan bertemu dengan
dengan seorang penunggang kuda berbaju hijau. Orang tersebut kemudian turun dan memberi salam. "Siapa Anda? Alangkah indahnya salam Anda kepadaku," ucap Rasulullah. "Saya adalah cucu bangsa jin yang telah masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman. Telah lama saya meninggalkan kampung saya. Bertepatan saat saya kembali, saya mendengar anak istri saya menangis. Lalu saya tanya mengapa menangis. Istriku pun menjawab bahwa Musir telah memperbohongkan Muhammad. Jin itu kemudian berkata lagi, mendengar hal itu saya kejar dia dan kutemukan di antara Syafa dan Marwah dan aku menikamnya. Darahnya masih ada di pedangku," ucapnya. Mendengar hal itu Nabi berdoa untuknya. Nabi pun bertanya, "Siapa namamu?" "Nama saya Muhbar bin Abhar. Saya tinggal di Bukit Tursina. Adakah Paduka memerintahkan saya, wahai Rasulullah, untuk mengejek mereka dalam berhala seperti Musir mengejek Paduka?" Nabi kemudian menjawab, "Boleh saja." Lalu jin itu pergi ke tempat berhala. Kebetulan kaum kafir sedang mengadakan sembahyang. Mereka berkata, "Wahai Hubal, gembirakanlah kami dengan ejekan kepada Muhammad." Jin yang telah masuk pada tubuh Hubal itu kemudian berkata, "Wahai penduduk Mekah, orang ini adalah nabi yang benar. Muhammad mengajakmu pada kebenaran tetapi kalian menganggapnya kebatilan. Jika kalian tidak beriman kepadanya dan tidak membenarkan ajaran yang dibawanya, tentunya kalian akan berada di neraka jahanam selama-lamanya." Lalu Abu Jahal berdiri dan memungut berhala itu, kemudian membantingnya. Berhala itu pecah lalu dibakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pulang dengan hati gembira dan mengubah nama jin Islam dari Tursina tersebut dengan Abdullah ibnu Abhar. Sebagai bentuk pembelaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jin itu melantunkan syair, "Aku adalah Abdullah bin Abhar, sesungguhnya aku telah membunuh setan yang durhaka yaitu Musir."